Selamat pagi Bapak dan Ibu, senjata iman kita pagi hari ini terdapat di 1 Yohanes 2 ayat pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, di ayat pertama ini kita dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara jika kita berbuat dosa. Karena Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya untuk kita, menjadi tebusan untuk kita. Semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, di ayat selanjutnya itu, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, di ayat 1 dan kedua ini dijelaskan mengenai karya keselamatan tentang Yesus. Di ayat ketiga, kita diajarkan untuk mengenal Allah dengan cara menuruti perintah-perintahnya. Nah, kalau kita tidak menuruti perintah-perintahnya, kita disebut sebagai seorang pendusta dan di dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Lalu, jika kita menuruti perintahnya, kasih Allah sudah sempurna dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Di ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di ayat ini ada beberapa hal yang akan saya highlight di ayat 9 sampai ke 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Di ayat ini tuh udah jelas gitu kalau kita membenci saudara kita tinggal dalam kegelapan. Karena di dalam terang gak ada itu namanya pembenci ataupun yang lain-lain. Nah, kalau kita sudah membenci saudara kita sudah sangat lama, nah itu akan membutakan mata kita. Dan mulai dari sekarang, kita ambil komitmen untuk memaafkan saudara kita dan mengampuni. Karena Tuhan juga sudah lebih dulu untuk mengampuni kita. Seperti tertulis di ayat 12. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Nah, ini merupakan kabar keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, dari perikop ini, banyak yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah mengenai karya keselamatan yang diberikan oleh Bapa melalui perantara anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua, karena kita sudah diampuni, kita harus juga mengampuni saudara-saudara kita dan mengasihi saudara-saudara kita. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita tidak boleh hidup menurut keinginan daging kita, tapi kita harus hidup menurut semua perintah Tuhan. Dan tidak boleh membenci, karena siapapun yang membenci saudaranya, dia hidup dalam kegelapan. Nah, jadi itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.